Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Putra Wicaksana, bagian dari kelompok rekayasa perangkat lunak yang membuat sistem informasi manajemen iuran dan keuangan dari RT RW. Nah, di sini role saya sebagai UI UX designer. Nah, lanjut di sini mungkin to do atau apa yang harus saya kerjakan yang sudah ditargetkan oleh project manager saya atau PM saya. Nah, to do atau yang harus saya lakukan itu sudah ditarget oleh PM saya. Yang pertama mungkin ada desain UI UX halaman login dan manajemen warga. Yang kedua ada halaman UI UX halaman penarikan iuran dan list tunggakan. Yang ketiga ada UI UX form pengajuan dana dan halaman approval. Yang terakhir ada UI UX dashboard, arus kas dan laporan analitik. Nah, sebelumnya mungkin di to-do kali ini belum mencakup semuanya. Maksudnya apa? Jadi ini baru yang ada di dalam tools kelompok saya Jira. Jadi ini to-do yang baru ada di kelompok saya, yang di tools kelompok saya. Mungkin nanti ada tambahan lagi atau ada perubahan lagi. Jadi ini baru sementara. Tapi ini yang sudah harus dibuat di minggu-minggu ini. Nah, oh ya, mungkin selanjutnya ini progres saya dan uh, apa yang sudah saya lakukan dan sudah saya kerjakan. For your info, mungkin di progres saya ini saya belum melakukan atau memasukkan prototype di dalamnya. Jadi baru UI-nya saja, UX-nya masih belum dikarenakan saya mengerjakan desainnya terlebih dahulu, baru saya membuat prototype-nya seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke progresnya. Nah, tadi PM saya meminta halaman login. Nah, untuk halaman login sendiri, jadi sistemnya untuk web saya sendiri yaitu seperti ini. Jadi customer memencet web ya atau saat masuk webnya, tampilan awalnya itu dashboard. Nah, seperti yang diminta oleh PM saya disuruh membuat dashboard arus kas dan laporan analitik. Nah, mungkin dashboard arus kas sudah ada, cuman saya nambahin, maksudnya saya membuat dashboard tampilan awal sebelum masuk ke tools-tools atau ke eh, elemen-elemen yang ada di dalamnya. Maksudnya ya seperti ini, kelola iuran, laporan transparansi, dan validasi warga serta lainnya. Nah, yang pertama PM saya menargetkan saya membuat login, halaman login. Nah, jadi kan ini halaman awalnya. Customer melihat tampilan awalnya. Jadi di sini customer tidak apa-apa menggunakan akun tamu atau tidak akun yang belum terdaftar. Jadi nanti customer hanya bisa melihat laporan transparansi saja atau enggak kelola iuran saja. Nah, jadi customer hanya bisa melihat dua ini tanpa mengedit yang ada di dalamnya. Nah, jika ingin masuk menjadi warga, itu klik daftar atau login jika sudah memiliki akunnya. Jadi nanti langsung ke tampilan login. Nah, ini dia tampilan login yang saya buat. Tampilan loginnya seperti pada umumnya. Jadi nanti masukkan nama dan password. Jadi nama ini nama warganya, password ini password yang dibuat oleh warganya itu sendiri. Karena apa? Agar uh, war akun warga ini aman. Maksudnya web ini aman, tidak dikelola oleh orang lain. Jadi kalau misalnya tidak ada password ya rentan ada cyber kriminal seperti itu. Nah, setelah jika warga belum memiliki akun atau pengurus RT belum memiliki akun,
klik daftar, lalu akan muncul ke page daftar sebagai pengurus RT RW. Pengurus RT RW ini pengurus RT RW ini juga bisa sebagai warga. Nah, jadi nanti customer atau warga mengisi nama dari RT mana, RW mana, alamat dan NIK guna memudahkan RT RW mengidentifikasi warga ini, NIK warga ini, warga tersebut. Nah, lalu password. Di sini password warga dan RT RW wajib memiliki password. Nah, jika sudah memiliki akun, lalu lanjut ke sini. Salah, ya ke sini nanti nama, password. Jika sudah lanjut ke sini. Nah, nanti jika sudah ketampilan awal lagi. Oh ya, sebelumnya untuk chat yang ini, cara kerja platform itu hanya sementara. Maksudnya ini tuh hanya sementara. Maksud saya ini baru konsep awal saya. Jadi nanti bisa dirubah setelah eh, apa yang ditargetkan oleh PM saya berupa eh, dashboard, eh form pengajuan dana atau halaman approval, ya form pengajuan dana. Jadi yang baru ada kan ini nih, validasi warga, notifikasi, sama laporan serta kelola iuran. Nah, jadi untuk formnya sendiri nanti ada di sini. Nanti rencana saya akan membuat form di sebelah sini. Lalu balik lagi tadi ke topik PM saya menargetkan saya membuat penarikan iuran atau list tunggakan. Nah, untuk penarikan iuran atau list tunggakan itu ada di kelola iuran. Di kelola iuran nanti seperti ini tampilannya. Sebentar. Nah, ini untuk tampilan kelola iuran. Jadi di sini ada misal total iuran masuk di Januari itu ada 3.500.000 rupiah. Nah, warga yang sudah membayar itu nanti juga terindikasi atau terdeteksi 45. Jadi eh, cara tahu gimana sih cara tahu total warganya berapa? Itu nanti dengan warga yang sudah mendaftar di akun sini. Jadi warga emang diwajibkan mendaftar. Nah, gunanya kenapa saya jaga-jaga warga bisa memakai akun tamu? Di era sekarang mungkin eh, seperti gen gen milenial itu jarang sekali bisa mengetahui bagaimana cara sistem akun. Jadi ya sistem web. Jadi mungkin seperti umur 60-an, 80-an atau bahkan ke atas ya, itu nanti bisa mengecek kasnya tuh langsung jadi sini. Jadi UI UX balik lagi UX itu untuk memudahkan customernya atau penggunanya. Nah, jadi eh, tetapi sebelum itu sistem iuran ini lebih baik diedukasi dulu. Maksudnya kita emang harus mewajibkan warganya login ke akunnya, membuat akunnya masing-masing dulu agar memudahkan pengurus apa ya, memudahkan warga yang menjadi pengurus RT RW ini tahu siapa yang belum bayar, siapa yang sudah bayar, dan gimana sih arus keuangan atau kas ya. Nah, jadi pengurus RT RW ini emang diwajibkan, kalau untuk pengurus intinya, pengurusnya diwajibkan membuat akun. Tapi yang di luar pengurus seperti warga biasa itu tidak diwajibkan ralat. Jadi warga biasa tidak dianjurkan atau diwajibkan login. Jadi ya warga biasa hanya hanya tahu atau eh, web ini tuh berguna untuk transparansi apa yang dilakukan pengurus RT RW. Jadi warga biasa yang membayar uang kas arisannya tahu, oh kemana sih uang saya yang dipakai pengurus RT RW gitu, seperti itu teman-teman. Jadi
Nah, ini untuk warga yang sudah bayar dan warga yang belum bayar. Nah, lalu ini ada statusnya lunas sama belum lunas, edit dan hapus. Nah, cara tahu lunas atau belum lunasnya seperti apa? Jadi nanti pengurus RT RW yang sudah login sebagai development atau ya pemegang web atau akun atau sistem sistem web itu nanti masuk ke laporan transparansi. Nah, di sini laporan transparansi ini tidak bisa diubah atau tidak bisa mengubah mengubah secara seenaknya. Jadi ini khusus pengurus pengurus RT RW. Nah, jika teman-teman bertanya kalau misalnya ada warga biasa iseng daftar sebagai pengurus RT RW, itu nanti ini nih gak selama apa ya, sistemnya ini tuh gak langsung masuk atau login sebagai ini. Jadi nanti ada database-nya dulu agar di approve oleh RT RW setempat. Jadi misal ada warga biasa yang iseng untuk login atau daftar sebagai pengurus RT RW, misal saya bukan pengurus RT RW tapi saya mau login mau daftar nih. Nah, saya tidak bisa langsung ini tidak bisa langsung mengisi nama password dan langsung bisa mengubahnya sedemikian rupa, tapi nanti eh ada caranya sendiri untuk di-approve oleh RT RW setempat. Nah, itu untuk itu nanti mungkin saya diskusikan dulu sama PM saya karena di sini mengingat di sini belum tertera gimana cara RT RW bisa ngevalidasi atau enggak seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan di dalam sini sebagai apa di pengurus RT RW seperti itu. Mungkin nanti ya seperti itu. Nah, di sini untuk laporan transparansinya seperti yang sudah diminta oleh PM saya. Eh, halaman penarikan iuran dan list tunggakan serta arus kas dan laporan analisis. Nah, untuk laporan analisis ya. Dan ini untuk rincian pemasukan dan pengeluaran RT RW itu. Nah, ini dia sudah ada keterangannya dan lain-lain sebagainya, ada buktinya. Nah, cara taunya ini lunas atau belum lunas gimana? Ini ada di bukti. Jadi di bukti. Nah, jadi nanti misal nominal yang harus dibayarkan salah. Jadi nanti salah, mohon maaf. Jadi nanti ini hanya untuk bukti pengeluaran dan pemasukan warga. Nah, ini untuk total barang apa yang uang ini untuk dipakai untuk apa dan dikeluarkan untuk apa ya. Mohon maaf. Jadi gimana cara tahu belum lunas atau lunas? Itu ada di pertemuan, maksudnya di kas secara manual seperti itu. Mungkin nanti mohon maaf nanti akan saya tambahkan buktinya. Nah, jadi belum 100% bisa digunakan, maksudnya belum 100 valid. Ini masih masih sementara seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ya untuk form ini saya belum, dan ini ada di apa yang sudah saya kerjakan, saya kerjakan sementara masih yang ada di sini, login manajemen warga, arus kas dan laporan analisis, dan penarikan iuran dan list tunggakan. Nah, jadi mungkin yang kurang seperti bukti gimana caranya warga bisa tahu lunas atau pengurus bisa tahu lunas atau belum lunas, itu nanti saya tambahkan bukti, mungkin akan saya tambahkan bukti di sini atau semacamnya. Nah, ini yang sudah saya kerjakan seperti itu. Nah, mungkin yang sudah yang saya presentasikan dan itu saja progres saya. Mohon maaf baru sedikit. Mungkin selanjutnya saya akan lebih improve lagi soal ide-ide saya yang lain.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.